Shalom, shalom, shalom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Kristus Yesus, Tuhan kita. Kita bertemu kembali dalam rangkaian renungan dalam masa Advent, Natal, dan Tahun Baru. Dan kali ini perkenankan saya untuk mengucapkan selamat Tahun Baru bagi kita semua. Dan ini adalah rangkaian renungan yang ke-6 atau yang terakhir dari masa Advent, Natal, dan Tahun Baru. Untuk itu mari kita bersaat teduh sejenak. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mempelajari firman Tuhan kembali pada sesi ini. Dan karena ini dilaksanakan secara online, sehingga kita perlukan untuk membentuk batin kita dan menyiapkan batin kita sehingga kita dapat mempelajari dan merenungi firman Tuhan dengan baik. Saat teduh kita ambil sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita memulai perenungan kita pada hari ini dengan menyanyikan satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Saudara yang terkasih, marilah kita dasari perenungan kita pada hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita dan memulai perenungan kita dalam doa yang akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur sehingga saat ini boleh kami bersekutu bersama dalam rangkaian renungan ya Bapa dalam masa Advent, Natal, dan Tahun Baru. Dan sekiranya kami sudah menyongsong di tahun 2022 dan kami percaya tangan setiamu tetap ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Bapa perenungan kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhir. Meskipun kami yang ada di rumah, dalam perjalanan, ataupun dimanapun kami mendengarkan rekaman dari perenungan ini, kiranya Engkau tetap memberikan kami hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan kehidupan kami. Haleluya, amin. Saudara dan Bapak Ibu semua yang terkasih, marilah kita memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama, kedua, dan keenam, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bait yang kedua. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bait yang keenam. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan, dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa terlebih
dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, pada kesempatan hari ini kami akan kembali mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau yang mencurahkan Roh Kudus-Mu ya Bapa dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang boleh kami ucapkan, apa yang boleh kami dengar adalah seizin-Mu Tuhan Yesus, dan Engkau urapi ya Bapa sehingga boleh kami terapkan dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman serta arahan dalam kami berjalan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ya Bapa perenungan kami dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan kembali belajar firman Tuhan, dan pada kesempatan kali ini di seri terakhir dari renungan series masa Advent, Natal, dan Tahun Baru. Dan yang keenam ini atau yang terakhir ini untuk Tahun Baru diberikan judul Berkarya Selagi Ada Kesempatan. Berkarya selagi ada kesempatan. Ayat yang kita ambil, bacaan yang kita ambil adalah dari Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 yang demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dari pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan terlebih yang bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini memang firman ini judul perikopnya di awal itu adalah di ayat yang sebelumnya dan pasal sebelumnya adalah nasihat bagi pemuda dan pemudi. Namun tidak menutup bahwa ini juga untuk semua kalangan usia gitu ya. Dan karena ini tahun baru, biasanya semua orang itu selalu memiliki satu pertanyaan yang umum disampaikan pada tahun baru atau awal tahun baru. Pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya adalah, apa resolusi Anda di tahun baru? Apa resolusi Anda di tahun yang baru? Hal ini menjadi sebuah pertanyaan yang umum dan lazim sekali disampaikan oleh semua orang gitu ya, di semua kalangan usia. Tahun baru mau ngapain gitu kan? Tahun depan mau ngapain? Tahun kemarin sudah apa? Tahun depan mau diapakan? Nah, ini yang sering muncul dalam pemikiran-pemikiran kita dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di luar sana. Resolusi bermakna sebuah perubahan yang menjadi lebih baik. Resolusi bermakna sebuah perubahan yang menjadi jawaban akan permasalahan di masa yang sebelumnya. Kalau tidak memecahkan masalah sebelumnya berarti bukan resolusi. Mungkin rere yang lain gitu ya. Rere yang lain gitu. Karena ini resolusi, maka harus ada jawaban akan permasalahan di masa sebelumnya. Untuk itu, resolusi menuntut adanya sebuah karya. Menuntut adanya sebuah ide, gagasan yang baru. Di mana karya, ide, dan gagasan yang baru ini adalah sebuah hal yang dapat memecahkan permasalahan-permasalahan di masa yang sebelumnya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi kalau resolusi itu tidak memecahkan masalah sebelumnya, maka itu bukan resolusi namanya, gitu ya. Itu hanya
pengulangan akan apa yang terjadi di masa lalu. Anggapan umum mengatakan bahwa masa berkarya ini adalah masa bagi orang muda. Masa muda adalah masa yang paling menyenangkan di mana orang muda masih punya energi yang banyak, masih punya ide yang banyak, masih punya karya, kesempatan dan semangat yang seolah tiada habisnya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk menggali dan mengembangkan potensi diri yang terbuka lebar kaitannya dengan waktu atau usia. Jadi masih muda, masih banyak waktu untuk mengembangkan potensi. Ini anggapannya. Semua itu merupakan potensi masa muda yang luar biasa. Ya. Dari sisi akses, dari sisi pergaulan, dari sisi informasi yang diterima, apalagi di masa sekarang, di masa 4.0, sebentar lagi mau 5.0 gitu ya. Kalau di dunia industri ada yang namanya industri 4.0, lah ini kan aksesnya sangat cepat gitu kan. Semua ini potensi masa muda yang luar biasa. Tidak heran maka apabila ada orang-orang lanjut usia itu yang menceritakan masa mudanya selalu dengan berapi-api. Saya dulu, aku mbien, saya dulu seperti ini. Dan menyebutnya masa itu adalah masa keemasan dalam kehidupannya. Saya dulu pernah seperti ini. Kalau yang hobinya naik gunung, saya pernah menaklukkan gunung A, B, C, D di Jawa Tengah, Jawa Timur, Semeru yang baru saja meletus mungkin juga sudah disebutkan dan sebagainya. Nah ini adalah masa muda yang diceritakan berulang-ulang untuk menyatakan atau berstatement bahwa di masa itu adalah masa di mana mengembangkan potensi itu sangat tinggi. Dan terkadang cerita ini diulang beberapa kali. Karena kerap diulang, banyak orang yang lebih muda akan yang mendengarkannya berkali-kali itu akan mengatakan itu lagi gitu kan. Sudah pernah dengar, wis tahu gitu katanya. Memang mendengarkan kisah yang diulang itu kadang membosankan. Namun jika kita mau belajar dari kisah itu, ada banyak hal yang bisa kita ambil. Ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya di balik sebuah pengulangan kisah. Salah satu hikmahnya adalah berkaryalah selagi masih ada kesempatan. Saya mencontohkan tadi adalah orang yang hobi naik gunung. Selagi masih muda, selagi lututnya masih kuat, biasanya orang yang hobi naik gunung akan berusaha menaklukkan gunung-gunung yang dia target untuk dia daki sampai pada puncaknya. Jadi kalau sudah usianya tidak mungkin secara fisik, maka tinggal ceritanya saja gitu. Dulu saya pernah naik ke puncak Rinjani dengan pemandangan seperti ini. Dulu naik ke puncak Lawu dengan pemandangan penuh hutan lebat. Dulu naik ke puncak Gunung Slamet dengan pemandangan penuh hutan pinus dan sebagainya. Jadi tinggal ceritanya saja. Di masa yang tua, fisiknya sudah tidak mampu untuk mengulangi hal itu kembali. Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai dengan 8 yang kita baca hari ini diawali dengan nasihat dari pengkhotbah agar orang mengingat penciptanya di masa muda. Berbagai tradisi meyakini bahwa penulis kitab Pengkhotbah yang adalah Raja Salomo, ia menuliskan kisah-kisah hidup di masa tuanya. Kisah-kisah itu menjadi nasihat bagi orang-orang muda sebagai orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Sebagai orang tua, Salomo sebagai sosok orang tua yang sudah banyak makan asam garam kehidupan atau sudah banyak pengalamannya. Ya. Nasihatnya tentu tidaklah asal-asalan karena beliau adalah seorang raja. Salomo adalah sosok tokoh gitu ya. Tokoh dalam Alkitab yang luar biasa. Nasihatnya tidak mungkin asal-asalan, melainkan berdasarkan penghayatan dan refleksi yang sangat mendalam. Hidup orang muda biasanya diisi dengan pencarian, kesenang-senangan. Tentu saja tidak salah dalam satu waktu tertentu. Namun kaum muda harus ingat bahwa kesenangan itu tidak dapat terus dinikmati sampai dengan tua. Seperti yang tadi saya contohkan, naik gunung atau mendaki gunung. Hobi ini tidak mungkin diteruskan pada usia-usia yang sudah fisiknya tidak mungkin menempuh itu. Mengapa? Karena pada umumnya kesenangan yang dikejar menyangkut kesenangan fisik semata.
Sedangkan fisik seseorang tidak muda terus. Suatu saat ia akan menjadi tua. Dan saat tua akan ada banyak penurunan fungsi tubuh. Hal tersebut diterangkan Salomo dengan berbagai simbol yang tafsirannya kira-kira demikian. Yang pertama adalah matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat yang kedua. Bermakna merupakan sebuah penglihatan yang semakin rabun. Fungsi indera penglihatan yang semakin berkurang. Sinar benda-benda yang ditangkap oleh indera mata tadi itu semakin menjadi pudar. Hari yang seharusnya cerah setelah hujan tampak tetap berawan dan ibarat kata mendung menggelayut secara terus-menerus. Ini pada ayat yang kedua. Kemudian pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar dan orang-orang kuat membungkuk dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Ayat yang ketiga. Hal ini bermakna kaki yang menjadi goyah. Ibarat orang-orang yang kuat tadi itu sudah tidak mampu bertumpu pada kekuatan kakinya sehingga membungkuk. Ya. Giginya mulai tanggal dan tidak lengkap. Ibarat kata perempuan penggiling yang berhenti dan berkurang jumlahnya. Dan sekali lagi penglihatan menjadi rabun sehingga objek yang dilihat menjadi tidak jelas atau kabur. Kemudian pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Suara menjadi seperti kicauan burung. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Ini pada ayat yang keempat. Dimaknai dengan pendengaran. Indera pendengaran yang berkurang, ibarat keramaian di jalan raya yang sudah tidak lagi jelas. Di jalan raya itu ramai tetapi tidak lagi jelas terdengar. Ini berarti indera pendengarnya sudah sangat berkurang. Musik yang berasal dari irama alat-alat penggiling hampir tidak terdengar. Tidur tidak nyenyak, kicauan burung pun membuat terjaga. Ini pada ayat yang keempat. Juga orang menjadi takut tinggi dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Ayat yang kelima, artinya adalah di mana tidak lagi mampu mendaki ke tempat yang tinggi karena fisiknya tadi itu yang sudah terbatas. Dan harus berjalan dengan hati-hati, rambutnya sudah beruban ibarat bunga pohon badam. Saya sendiri sebenarnya belum pernah lihat ini pohon badam gitu, nanti di searching. Berjalan juga semakin dan kaki terasa berat atau terseret. Nafsu makan dan hasrat atau keinginan sudah tidak ada. Hidup semakin dekat dengan tempat tinggal kita yang penghabisan, di mana orang meratap dan berbaring. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ayat ke-6 dan ke-7 yang bermakna bahwa tubuh manusia ini ada batasnya. Tubuh manusia ini yang dulunya sehat, energik, yang dulunya mampu beraktivitas setiap hari, lama-kelamaan akan rusak dan berkurang fungsinya. Ibarat kata rantai perak yang putus, pelita emas yang pecah atau tempayan yang hancur, maka kematian menjemput hingga tubuh kembali menjadi debu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dari ayat-ayat ini, dari Pengkhotbah 12 ayat 1 sampai 8 ini, kita diberikan kembali nasihat bahwa di tahun yang baru ini hal apa yang akan kita perbuat. Hal apa yang akan kita lakukan untuk menjadi sebuah resolusi, untuk menjadi sebuah jawaban akan apa yang belum kita pecahkan di tahun-tahun yang sebelumnya. Yang seharusnya adalah resolusi ini adalah arahnya harus menjadi lebih baik. Itulah resolusi. Arahnya harus memperbaiki, baik itu diri, situasi, dan kondisi yang ada di sekitar kita. Apa peran kita? Apa yang bisa kita kerjakan? Ide apa? Gagasan apa? Karya apa yang bisa kita perbuat selagi masih ada waktu? Melalui nasihat ini,
Salomo seolah menasihatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar Salomo dan yang lebih muda dibandingkan dengan dirinya. Lakukanlah semua hal yang baik selagi masih ada kesempatan. Segala potensi yang dikaruniakan padamu harus dikembangkan. Bagaimana yang sudah memasuki usia lanjut? Di usia lanjut juga masih ada kesempatan untuk menjadi orang-orang yang berhikmat. Dengan demikian, nasihat ini menjadi sebuah penuguhan bagi kita semua. Menjadi sebuah statement, menjadi sebuah stempel, peneguhan bagi kita semua anak-anak Tuhan, bagi kita semua orang yang percaya, supaya kita menjalani hidup kita dengan baik, bermakna, dan berguna, serta berkarya bagi orang-orang di sekitar kita. Sebentar lagi kita akan mengakhiri rangkaian masa renungan, masa Advent, Natal, dan Tahun Baru, dan kita sudah memasuki di tahun baru, tahun 2022. Semoga melalui firman Tuhan ini, semoga melalui ayat ini, bisa menjadi penuntun bagi kita semua, agar kita hidup dalam hikmat dan kasih karunia Allah untuk selalu berkarya selagi masih ada kesempatan. Demikianlah firman Tuhan, dan demikianlah renungan yang kita pelajari pada sesi ini, dan kita serahkan dalam kehidupan Tuhan, kehidupan kita dalam tangan Tuhan, dan kita serahkan segala apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita karyakan dalam tangan kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Saat teduh bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita akan menyambut dan menutup ibadah atau renungan kita pada hari ini dalam satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 332, Kekuatan serta Penghiburan, bait yang pertama dan yang kedua. Kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Kita pujikan bait yang kedua. Tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya setiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Mari kita menutup renungan kita dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur ya Bapa, di tahun yang baru ini, di tahun yang kami songsong ya Bapa, dengan penuh pengharapan yang dalam nama-Mu saja ya Tuhan Yesus, sekiranya segala sesuatu boleh berjalan dengan lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya.
Dan kami percaya apa yang menjadi nasihat-nasihat-Mu ya Tuhan Yesus melalui firman-Mu merupakan sebuah arahan bagi kami untuk melaksanakan hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dan sekiranya kami boleh menyerap apa yang kami pelajari pada hari ini, sehingga kami boleh melaksanakan kehidupan kami, tugas kami, apa yang menjadi peranan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami aturkan sedalam hati kami ya Bapa, dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar ya Bapa, kami akan mengakhiri perenungan ini dari rangkaian renungan-renungan yang sebelumnya ya Tuhan Yesus. Dan kami selalu berharap dan berpegang teguh pada firman-Mu Tuhan Yesus, untuk kami boleh menyongsong hari yang lebih baik, menyongsong hari yang lebih luar biasa lagi ya Bapa, untuk kami menikmati berkat-Mu di hari-hari yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu, dan kami mohonkan ampun ya Bapa atas kesalahan dan dosa kami, karena kami tidak mungkin lepas dari dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita, serta menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Amin.